Oke, selamat pagi ya guys, guys ya. Jadi hari ini gua akan membuka pompa oli sampingnya Ninja ya, karena beberapa hari kemarin gua rasa kayaknya ini motor oli sampingnya agak lain nih. Jadi kayak nggak turun, gua ragu soalnya kan ini baru gua pakai dan ya second, kita harus cek juga gimana kondisi pompa olinya. Jadi ya pada pagi hari ini gua akan mengecek dan membersihkan ya si filter oli samping ini. Buat kalian yang penasaran gimana keseruan gua untuk membongkar oli samping ini, kalian bisa stay tune aja di Denny Fry Motor Vlog ya guys. Anjay. Oke guys, kita langsung aja ke pengerjaannya ya. Jadi step pertama kita akan membuka tutup rantainya dulu ya, karena kondisi pompa olinya ini ada di dalam bagian tutup rantainya ya guys. Nah kalau udah buka, kita langsung buka baut penutup atau cover dari pompa olinya guys. Nah ini kita lihat udah kelihatan ya penampakan pompa oli samping motor gue ya guys ya. Di sini kelihatan dari kabelnya agak kendor sebenarnya, untuk posisinya juga udah lumayan kotor. Kalau luarnya kelihatannya putih ya, waktu itu sempat gua setting oli samping dan gua bersihin, sebelumnya kotor ya, biasa debu-debu, apalagi kan kalau tutup rantainya nggak ketutup dengan benar, debu-debu langsung masuk. Jadi buat kalian pastikan tutup rantai dan penutup cover oli samping ini benar-benar bagus ya, rapet, biar kagak ada debu yang nempel gitu ya. Nah ini kita buka bautnya dan di sini gua menemukan kejutan ya. Nah ternyata sudah diganjel-ganjel dengan ring sebanyak itu. Nanti kita perbaiki, mungkin dulunya si mekanik yang benerin bautnya kepanjangan dan gak ada lagi di bengkel ya guys. Terus kita copot si tali pengait yang nyambung ke gas. Nah ini fungsinya untuk naikin atau mengatur seberapa banyak oli samping masuk ke mesin gitu guys ya guys semua ya. Dan selanjutnya kita buka di bagian selang yang nyambung ke oli samping dan selang dari penampungan oli samping ya guys. Ini kita buka semuanya, kita bongkar, jadi ada dua baut ya, dibongkar gitu, cubit-cubit pakai tangan karena kunci gua kagak masuk ya, kegedean. Oke, setelah selang terpasang, baut selang terpasang, nah kita buka, ada dua baut ya untuk mengikat pompa olinya ini. Nah setelah dibongkar baru udah kelihatan ya, simpan si bautnya di tempat yang dipastikan jangan hilang. Oh ya, for your information ya abang-abang semua, itu ring yang warna hitam jangan sampai hilang ya, karena itu berfungsi sebagai seal juga. Nah kita bisa lihat kondisinya cukup kotor ya, nggak tahu nih dalamnya kayak gimana, tapi di luarnya kotor. Nanti kita cek, tapi baiknya buat turunin dulu nih pompa oli samping, karena kalau misalkan bersihin di atas nggak mungkin juga ya guys. Nah ini gua coba puter-puter, masih seret apa enggak, ternyata masih muter ya guys. Gue takutnya kagak muter karena ada beberapa kasus gearnya itu rontok gitu, tapi yang ini gua masih aman ternyata. Nah jadi kalau udah selesai kayak gini, kalian buka aja dari selang penampungan oli samping, dan kalian jangan lupa untuk ganjel ya guys ya. Jadi gua lagi berusaha membuka si oli samping ini ya, memang agak tricky ya, karena selangnya udah berumur jadi agak sulit dibuka. Nah tuh kan tuh bluebear ya. Nah, kalian jangan lupa tutup pakai baut ya guys, biar kagak kemana-mana begitu. Nah udah lepas, kita langsung sokin aja ke meja eksekusi ya. Ini ompreng eksekusi. Nah kali ini gua bakal bongkar nih pompa oli samping. Rencananya gua pingin ngebersihin dalamnya aja, karena part nanti di dalamnya harusnya ya, mudah-mudahan kagak ada yang ganti gitu. Tapi seperti biasa gue bongkar dulu baru beli, karena kan kalau misalkan beli dulu baru bongkar takutnya hal yang nggak perlu diganti
kita ganti gitu. Nah ini kita lihat ya, buka dulu dari bawah. Sebenarnya bukanya ada kesalahan step yang gue lakukan ya. Jadi harusnya gue bongkarnya itu dari yang itu ya, gigi buat penyetelannya. Tapi it's okay karena emang bakal dibongkar semuanya juga. Nah ini karet-karetnya semuanya, ini bisa kalian lihat. Ini kayaknya belum pernah dibersihin ya dari awal. Jadi gue coba untuk buka aja dulu semua bautnya, terus gue inget-inget di mana posisinya. Nah ini juga penampungan oli dari sebelah atas ya kalau gue lihat. Nah ini dibongkar juga. Nah di situ kalian bisa melihat ya oli-oli penampungan. Kebanyakan oli yang tertahan itu di sana. Kalau emang tidak tersaring atau waktu kalian masukin olinya kurang bersih gitu ya guys ya. Ini kesalahan gua ya, harusnya gua bongkar dulu tuh dari yang kapak penyetelannya itu tuh yang kayak gigi-gigi. Nah itu harusnya gua buka itu dulu. Nah ini buat kalian nanti kalau buka itu dulu pertama ya. Memang agak keras tapi ini gua udah berhasil ngebuka ya. Tuh kan lumayan kotor ya. Nah ini adalah gigi pemutar oli samping yang dari mesin ya guys ya. Oke, terus gua lihat juga dalamnya ternyata sebenarnya kondisinya cukup baik ya, agak normal aja gitu, nggak terlalu banyak kotoran, tapi gue tetap akan melakukan pembersihan ya. Nah di sini baru dah gue buka si bautnya, pokoknya dibuka semualah baut yang tertempel di sana gitu guys. Buat kalian yang bingung nih, kalian bisa lihat dan contoh aja apa aja yang harus dibuka. Nah di sini gue menggunakan semua karet-karet yang sudah terpasang gitu, jadi gue nggak rencana untuk beli karetnya. Jadi ketika kalian membersihkan karburator ini menggunakan bensin, pastikan karet-karet tidak terendam bensin ya, biar kagak melar gitu boy-boy semua ya. Terus hati-hati kalian ngebuka ringnya, pastikan tidak terluka ya, karena yang gue punya ini nggak ada kebocoran di semua seal gitu. Jadi gue udah pastikan semuanya baik. Jadi gue pisahin semua yang berbahan karet, karena rencananya gue bakal bersihin pompa oli samping ini menggunakan bensin gitu guys. Nah ini dia, ini adalah gear untuk menggerakkan pompa olinya ya. Jadi nanti oli akan masuk dari lubang-lubang ini dan keluar juga dari lubang ini. Jadi kalian pastikan di dalamnya bersih, tidak ada kotoran. Kalau di dalamnya ada kotoran, otomatis oli nggak bisa naik ya ke mesin. Nah di sini gua bersihkan menggunakan bensin aja ya guys, karena oli ya ini pakai kuas atau pakai apapun itu, yang penting berbahan halus dan tidak merusak komponen-komponen besi yang tertempel gitu guys. Ya di sini bersihin pokoknya sampai bersih dah, pokoknya kinclong lagi ya. Ada beberapa kasus juga temen gua itu gearnya rompal ya. Kalau gearnya udah rompal itu otomatis kalian harus ganti. Dan oli samping pastinya tidak terpompa dengan maksimal gitu guys. Jadi yang gua masih alhamdulillah masih baik, cuman gua melakukan pembersihan aja biar gua yakin gitu pompa oli samping gua dalam kondisi baik ya guys semuanya. Ini kita bersihin semuanya. Pokoknya part-part yang menempel kecuali karet ya. Kalau karet ketemu bensin takutnya melar. Nah, di sini gua pakai air pressure ya untuk membersihkan bolongan-bolongan atau lubang-lubang yang dimana oli samping akan lewat ke situ ya guys. Harusnya nih kalau udah dibersihin gini normal ya. Karena kemarin sebenarnya motor gua nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, cuman gua tiba-tiba asapnya hilang, kadang banyak gitu. Jadi gua memutuskan untuk meyakinkan pompa oli samping ini dalam kondisi baik, sekalian servis ringan lah, dan gua kontenin buat share ke teman-teman semua. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, komen, and subscribe guys. Jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, karena subscribe gratis. Ahui. Nah oke, ini terakhir ya. Pastikan nombrengnya bersih. Pokoknya jangan sampai ada debu sedikit pun. Di sini gua semprot pakai semprotan angin ya, buat mastiin bener-bener lubangnya bener-bener bersih ya guys ya.
gue semprot sampai kering pokoknya semuanya, jangan sampai ada yang kelewat gitu. Oke, ini kondisinya udah bersih. Itu o-ring nggak kena bensin sedikit pun ya. Jadi gue ceritanya akan tetap pakai karet-karet bawaannya ya guys. Jadi gue nggak ganti, tapi tetap pakai yang lama karena kondisinya masih cukup baik. Gimana ketika udah bersih? Lebih kinclong ya kan, lebih enak. Ini juga pasti bekerja dengan optimal gitu. Oke, jadi untuk video perakitan gue nggak ngerakit full ya di sini, cuman ya beberapa, tapi gue yakin kalian juga pasti bisa dan paham ya, karena kita ngembaliin aja ke posisi sebelumnya. Jadi dipasang aja, pastikan semuanya rapat dan tidak ada kebocoran gitu guys ya guys. Next gue bakal kasih tips and trick cara menyeting pompa oli samping Ninja. Oke guys, jadi ini sudah terpasang ya. Akhirnya gue akalin, ininya bener-bener mentok, tapi di sininya gue solderin ya, bisa kalian lihat. Set. Itu jadi ini udah terpasang. Kita lihat jarak mainnya ya. Jadi buat kalian yang mau nyeting oli samping, nah ini tuh ada garis ya guys ya, ada garis nih, garis yang ini garis yang ini nih sama garis yang ini. Kalau settingan standarnya dia sejajar ya guys, tapi kalau gua sih biasanya dilebihin gitu biar enak aja gitu. Nah kalian lihat ya, garisnya jadi tidak sejajar yang ini sama yang ini gitu. Kalau dilihat dari sini kelihatan banget ya gua ngelebihin ya. Ini kalau di sini emang kurang, ini nggak sejajar, tandanya lebih boros. Nah kalau segini tuh pas, ini tuh standarnya segini. Nah ini kalau kering gitu guys, kalau di gaspol ya udah jadi, tidak mempengaruhi ini ya kinerjanya. Sip. Kayak gitu ya guys ya. Ini oli samping kayaknya udah normal, tadi gue udah coba nyalain, asapnya juga oke ya. Ya segitu aja kali video kali ini. Sekarang gue mau masang lagi covernya dan gue beresin, pasang ke sini covernya. Nah itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Say thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka ya boy-boy semua. Jadi itu guys, pembongkaran dan pemasangan kembali dari pompa oli samping dari Ninja Air. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Thank you banget udah nonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya semuanya. Gue Denny Pray pamit undur diri, see you and bye bye.